Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini insyaallah kita akan belajar kembali mengenai tes deskripsi ya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam rahmat Allah Ta'ala ya, dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Sedikit mengingatkan mengenai pembelajaran secara online seperti ini, kita harus terus bersabar dan kita harus terus berjuang ya, karena ini merupakan bentuk jihad kita dalam menuntut ilmu ya. Jadi jangan bermalas-malasan, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Oke, langsung saja kita akan bahas mengenai teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Maknanya, strukturnya, ciri-cirinya, jenisnya, dan contohnya ya. Sebelumnya mungkin sudah dibahas, namun mungkin kurang jelas ya, masih belum terlalu jelas ya sepertinya. Kita perjelas ya, lanjut saja. Jadi teks deskripsi ini memiliki makna ya, sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwanya, objeknya, atau tempatnya ya dalam suatu teks menjadi topik pembaca ya. Jadi di sini contohnya apa? Ada peristiwa, ada objek, ada tempat ya. Jadi bisa sebuah peristiwa, sebuah objek, atau sebuah tempat ya. Tapi dideskripsikan, dijabarkan ya dalam sebuah paragraf ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dilukiskan ya. Jadi teks deskripsi itu kita melukiskan sesuatu hal, peristiwanya ya, sejelas-jelasnya ya. Jadi kita gambarkan sejelas-jelasnya dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan ya. Jadi ketika membuat sebuah teks deskripsi itu harus jelas sehingga pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam teks tersebut ya. Yang ketiga ya, itu mengilustrasikan sesuatu ya, berupa rasa, warna, keadaan, kesan ya, sesuai dengan topik yang ingin disampaikan ya. Kemudian keberhasilan dari teks deskripsi ya, ketika kalian membuat teks deskripsi ya, dapat tugas dari ibu nih, suruh bikin teks deskripsi ya. Nah, ini bisa terlihat ketika teman kalian yang membaca bisa merasakan ataupun melihat ya, ataupun mendengar objek dan peristiwa yang sedang kalian deskripsikan atau yang kalian tuliskan ya. Jadi teman kalian membuat teks deskripsi misalnya mengenai rumah impian, itu bisa dideskripsikan oleh teman kalian. Kemudian oleh
teman kalian yang membaca bisa dipahami. Oh, ternyata Arsya membuat deskripsi mengenai rumah impiannya, ya. Oke, berarti ada apa aja tadi? Ada apa aja? Menjabarkan secara jelas, ya, dijabarkan secara jelas peristiwa, objek atau tempat, ya. Jadi berupa apa aja peristiwa, objek atau tempat digambarkan secara jelas. Yang kedua, ini pembaca seolah-olah merasakan kejadiannya secara langsung, ya. Kemudian yang ketiga, ada ilustrasinya seperti rasa, warna, ya, keadaan, kesan ataupun topik yang ingin disampaikan. Yang terakhir, ya, diingat-ingat ada 4, ya. Yang terakhir adalah si pembaca ini benar-benar merasakan, ya, ataupun melihat ataupun mendengar objek dan peristiwa yang sedang dideskripsikan. Kemudian lanjut, struktur teks deskripsi. Jadi dalam sebuah paragraf, ini judul, ini paragrafnya, ya. Dalam sebuah paragraf itu ada identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Jadi tiga-tiganya itu tercangkup dalam beberapa paragraf suatu teks deskripsi. Diulangin, beberapa paragraf dalam suatu teks deskripsi, ya. Ada apa saja? Identifikasi, ya, klasifikasi, dan deskripsi, ya. Jadi dalam satu ini ada identifikasi, memberikan identitas, klasifikasi, memberikan kelas-kelasnya seperti apa, dan deskripsi, menjelaskan, ya. Kemudian, nah, identifikasi. Apa ini, Bu? Identifikasi maksudnya, jadi si penulis ini harus menemukan elemen-elemen yang akan dicantumkan. Nah, memberikan identitas nih mengenai tokoh, ya. Jadi identitasnya apa? Seperti benda, peristiwa yang terjadi apa, atau tempatnya di mana, ya. Kemudian setelah mengidentifikasi, kalian klasifikasi, kalian susun kalimatnya. Nih, susun kalimat dalam sebuah kelompok. Jadi sudah ada aturan di sini. Kemudian mendeskripsikan. Jadi kalian langsung membuat gambaran-gambaran bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Nah, jadi di deskripsi ini harus gampang dipahami oleh pembaca. Kemudian ciri-cirinya, ya. Jadi dalam sebuah teks deskripsi, ya, ini ada beberapa ciri-ciri yang harus kalian perhatikan. Pertama, deskripsi itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi misalnya kalian melihat sebuah gambar, ya, dan sebuah gambar atau lukisan. Nah, gambar atau lukisan tersebut kalian cantumkan dalam sebuah teks. Nah, jadi teks tersebut tuh menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan, ya. Jadi sejelas-jelasnya, tapi ada indranya, ya. Indra itu apa? Indra itu
berupa rangsangan. Rangsangan seperti apa? Penglihatan ya, panca indera, melibatkan panca indera seperti penglihatan mata, pendengaran kuping, penciuman hidung, peraba tangan ya, atau indera yang lain. Jadi melibatkan indranya sejelas-jelasnya, tapi dilibatkan indera. Misalnya kalian ingin jalan-jalan ke sebuah pegunungan, kalian gambarkan pegunungan tersebut sejelas-jelasnya menggunakan imajinasi kalian gitu kan. Dulu misalnya aku pergi ke sebuah tempat yang di sana sangat sejuk ya. Sejuk berarti mengidentifikasikan indera perasa ya. Perasanya apa? Kulit ya kan, karena terasa dingin ya di sejuk itu. Kemudian melihat pegunungan yang indah, berarti kalian memberikan indera penglihatan ya, atau mata. Nah seperti itu. Terus yang ketiga, ini yang pertama, dua, yang ketiga adalah membuat pembaca, ini yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Jadi cerita kalian tuh benar-benar dirasain sama si pembaca itu. Oh maksudnya seperti ini penulis mengarahkan, ceritanya penulis tuh seperti ini arahnya. Terus yang keempat, memiliki kata sifat. Apa Bu maksud kata sifat di sini? Ya, jadi kata sifat itu yang biasa dipakai keseharian saja, misalnya menyenangkan, indah, seperti itu ya. Kemudian menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Frasa itu nama frasa itu nama keduanya lah, seperti beliau nih, beliau. Jadi ketika kalian menggambarkan seseorang, mendeskripsikan seseorang, kalian menggunakan frasa beliau, baginda ya, atau laksamana dan lain sebagainya. Terus mengandung kata keterangan seperti memberikan informasi tambahan kayak pasar, kantin, rumah, dan dengan lambat dan lain-lain. Menggunakan beberapa bahasa kiasan, perumpamaan atau metafora ya. Jadi ada kiasan di sini, atau perumpamaan atau metafora yang berlebih-lebihkan. Jadi memberikan bahasa yang tidak seperti biasanya. Ada yang seperti itu. Dalam penjelasan, terus yang terakhir adalah yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8 adalah memberikan atau memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik seperti bentuk, ukuran, warna, kepribadian secara jelas dan terperinci ya. Oke, sekarang kita coba langsung cek apa itu jenis-jenisnya ya. Teks deskripsi bisa berupa paragraf sugestif dan paragraf ekspositoris nih ya. Ekspositoris. Oke. Sugestif itu apa? Sugestif itu di sini maksudnya adalah menciptakan ya suatu penghayatan terhadap subjek atau objek. Jadi di sini itu lebih ke arah sifat, watak, ciri-ciri dari sebuah
objek dengan penuh penghayatan. Contohnya Bu, oke contohnya. Coba lihat. Hari ini adalah hari pertama saya mengunjungi museum. Saat sampai di museum, aku diperkenalkan dengan pemandu yang akan mengantarkan dan menjelaskan tentang objek-objek yang ada dalam museum itu. Pemandu itu terlihat sangat bersemangat, menyambut aku dengan kumisnya yang setebal rumput ilalang. Dia tersenyum bersahaja ke arah aku, membuatku merasa semakin bersemangat dan hangat di tengah lingkungan museum itu. Nah, dilihat ya, di sini memberikan bahasa seperti ini ya, memberikan ciri-ciri metafora ya kan. Nih ada metaforanya. Oke, dari mana metaforanya Bu? Ini membuatku merasa, mana nih? Nih metafora, setebal rumput ilalang. Apakah kumis ada yang setebal rumput ilalang? Tidak kan? Terus nih, hangat di tengah lingkungan, ya kan? Padahal di lingkungan museum itu dingin karena ada AC-nya, tapi dia merasa hangat. Apa maksudnya? Ya, di situ ada kalimat metafora ya di situ, atau melebih-lebihkan sesuatu hal yang menyenangkan yang dialami oleh si penulis tersebut. Ya, jadi si penulis ini memberikan gambaran mengenai kunjungannya ke museum ya. Dia bertemu dengan pemandu pemandu museum yang memiliki kumis tebal rumput ilalang ya kan. Ini salah satu contoh dari paragraf deskripsi sugestif ya. Jadi melibatkan sebuah objek yang kita itu dapat menggambarkannya ya. Terus kalau ekspositoris apa Bu? Nah, kalau ekspositoris ya, ini lebih ke arah menjelaskan ya, menjelaskan unsur-unsur yang melekat pada sebuah objek. Jadi dijelasin unsur yang melekat dalam sebuah objek itu apa Bu contohnya. Nah seperti ini, gunung merbabu ya. Ketika kalian mendengar kalimat kata tentang gunung, berarti bentuknya itu segitiga ya, dipenuhi dengan pepohonan yang sangat lebat, kemudian jalanannya berkelok-kelok ya kan. Terus ada yang masih aktif untuk menyalakan ada yang masih aktif untuk mengeluarkan lahar, dan ada yang sudah tidak aktif mengeluarkan lahar, ataupun ada yang sama sekali tidak mengeluarkan lahar. Nah, gunung terdiri dari beberapa bukit ya, seperti itu ya. Nah, di sini dijelaskan oleh penulis bahwa Gunung Merbabu merupakan terdapat di Indonesia ya. Terus ada beberapa gunung berapi yang masih aktif ya, seperti Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Ada juga gunung-gunung yang sudah tidak aktif. Salah satunya adalah Gunung Merbabu. Nah, di sini di paragraf pertama dijelaskan mengenai Gunung Merbabu itu merupakan gunung yang sudah tidak aktif ya, itu dijelasin. Jadi penjelasan pertama adalah mengenai gunung ya. Gunung ada yang masih aktif, ada yang masih pasif. Disebutin contohnya, gunung apa yang masih aktif?
Oh ternyata ada gunung berapi, ada gunung Semeru. Terus apa yang tidak aktif gunungnya? Contohnya gunung Merbabu. Masuklah membahas mengenai gunung Merbabu. Nah ini intronya dulu nih. Intronya di sini. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung. Nah lanjut deh masuk. Ada beberapa gunung berapi yang masih aktif. Ya disebutin contohnya. Gak usah banyak-banyak, 2. Kemudian ada juga gunung yang sudah tidak aktif. Salah satunya adalah gunung Merbabu. Nah sudah memasuki tahap tahap apa ini? Tahap identifikasi tahap identifikasi. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi. Nah klasifikasi apa? Lebih mendetil lagi Oh gunung Merbabu itu terletak di Jawa Tengah. Terus populer di kalangan pendaki. Kenapa populer? Karena berketinggian 3142 mdpl. Terus pendaki bisa melewati jalur yang macam-macam. Ada selo, wekas, dan jalur lainnya. Terus pada hari libur itu akan ramai akan ramai dikunjungi oleh para pendaki. Jalurnya juga tidak terlalu curam. Nah, serta pemandangannya yang indah. Nah, di sini benar-benar digambarkan. Pertama, introduksi dulu mengenai Indonesia memiliki berapa banyak gunung. Ada yang aktif, ada yang pasif. Kemudian yang aktif apa, yang pasif apa. Masuklah langsung ke Gunung Merbabu. Oh Gunung Merbabu ada di Jawa Tengah. Terus ternyata populer oleh pendaki. Terus ketinggiannya berapa. Terus lewat jalur mana. Nah pada hari libur mereka kemana? Oh ternyata mereka adalah suka ikut untuk bazar gitu Lanjut ke contohnya yang kedua. Nah ini salah satu teks deskripsi mengenai Taman Mini Jadi Taman Mini itu ada di daerah Jakarta Timur. Masya Allah luas banget Nah ini nih. Nah Taman Mini suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia di Jakarta Timur. Ini contohnya kita mendeskripsikan mengenai Taman Mini itu seperti apa sih? Ada di mana? Terus apa aja yang ada di sana? Terus apa saja sih yang berkaitan dengan Taman Mini? Nah, itu bisa dijelaskan di deskripsi seperti ini Terus deskripsi bola basket. Apa sih sebenarnya bola basket itu, Bu? Saya nggak tahu, saya nggak paham. Nah, pelajaran bola basket itu sudah kalian pelajari di semester 2 ini oleh Bu Desti. Nah itu harus lebih fokus lagi pembelajaran kejauhannya. Kemudian contoh dari deskripsi bola basket Jadi orangnya itu 32 kalau salah. 1 kelas 6, 1 kelas 7. Nah dia pengen dititipin di nah kemudian maaf yang tadi sedikit salah. Nah ini sekarang deskripsi mengenai bola basket. Bola basket ini awal mulanya itu digambarkan mengenai bola basket itu apa
terus ada berapa orang yang main ya. Nah, terus berapa orang sih timnya? 2 maksimal. Atau berapa sih orangnya? 5 insya Allah maksimal gitu. Nah, terus ini contoh dari deskripsi bola basket. Jadi mendeskripsikan mengenai suatu objek ya, kan jelas nih di sini. Nih mana sih? Kemudian selanjutnya adalah taman mini. Nah, di sini dijelasin nih taman mini ada sarananya apa, terus binatangnya sudah bisa dikunjungi yang mana, terus pokoknya macam-macam lah beli susunya ya. Pokoknya susu nggak dimakan, harus diminum ya. Kemudian deskripsi bola basket sudah paham ya. Nah, deskripsi bola basket kita pasti tahu kalau misalnya bola basket itu kerjanya berkelompok satu tim ya nggak. Nah, kalau misalnya bola basketnya dideskripsikan seperti bola voli, salah atau betul? Salah, karena kan Fawas siapa namanya? Karena kita mendeskripsikannya seperti itu ya. Ya, lanjut. Nah, ini deskripsi Ka'bah ya. Oh, Ka'bah itu awalnya seperti ini ya. Nah, ini ada nih penjelasannya. Jadi awal mulanya Ka'bah terdiri atas 2 pintu. Nah, ini salah satu bentuk teks deskripsi menggambarkan suatu objek agar objek itu seolah-olah bisa melihat, bisa merasakan dari dekat gitu kan. Oh, Ka'bah seperti ini, seperti ini, padahal kita jaraknya jauh juga gitu. Jadi sampai di sini insya Allah selesai ya. Insya Allah selesai sampai di sini. Jangan lupa ya, jangan lupa kalau deskripsi itu adalah deskripsi itu harus benar-benar kita ingat ciri-cirinya ya. Ini harus diingat ciri-cirinya. Terus yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan ciri-ciri tersebut. Nah, seperti ini. Terus yang ketiga, makna dari teks deskripsi. Terus yang keempat, harus tahu contoh-contoh dari paragraf sugestif. Nah, kalau sudah selesai, oke. Insyaallah sampai di sini penjelasannya mengenai teks deskripsi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah walaupun di era COVID seperti ini. Jangan gantungkan segala cita-cita kamu, antunan sekalian pada kemalasan ataupun ketidaknyamanan ya yang kalian pelihara, akhirnya justru malah menjadi sebuah kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Jadi
sering-seringlah untuk membaca zikir pagi dan petang supaya lebih bersemangat, terus sering mengaji supaya lebih bersemangat kembali. Jangan lupa menghafal. Kemudian tolong perhatikan, dicatat jika guru memberikan tugas atau jika guru memberikan materi namun belum kalian simak, perhatikan baik-baik ya. Oke, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.